Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala da'wata wa tilalata 'alal khairi wan nasihati lil muslimin min afdhalil qurbati warfa'id darajati ahammil muhimmati fid din wa dzalika sabilu anbiya'illahil mursalin wa awliya'ihi salihin wal ulama'il amilin ar-rasikhina fil ilmi wal yakin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka lewat video ini. Mudah-mudahan akan membawa manfaat bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menciptakan kehidupan dan menciptakan kematian. Ada hidup, ada mati. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, kemudian mematikan, mewafatkan manusia, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang paling baik perbuatannya, yang paling baik amalnya. Jadi nanti yang akan dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang mukmin yang beramal dan amalnya itu paling baik. Ahsanu amala kemudian ditafsiri oleh para ulama ahli tafsir. Yang pertama, aswabukum, paling benar. Yang kedua, akhlasakum, paling ikhlas. Paling benar berarti amaliyah itu sesuai dengan ilmu. Ilmu itu berasal dari Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan praktek yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah yang paling ikhlas ketika melaksanakan amal perbuatan itu, ketika melaksanakan ibadah tersebut. Yang pertama, paling benar adalah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sekitar 14 abad yang lalu, itu kadang-kadang ada amaliyah-amaliyah yang dulu pada zaman Nabi itu tidak ada, kemudian pada saat ini ada amaliyah itu, amaliyah ibadah itu. Ada orang, sebagian kaum muslimin menyebutnya sebagai amaliyah bid'ah. Tetapi kadang-kadang juga bahwa amaliyah itu ada sumbernya. Ada dalil-dalil umum yang diperintahkan dalam agama, yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Banyak perbuatan-perbuatan yang memang pada zaman Nabi Muhammad SAW sepertinya tidak ada, tetapi pada saat ini menjadi ada amaliyah tersebut. Hal ini sudah seperti karakter daripada pemahaman hukum kita. Taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminah wal amkinah. Bahwa perubahan satu hukum itu disebabkan karena perubahan dari zaman, masa, ataupun tempat. Artinya tempat, kemudian masa, tempat pada zaman Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu, ataupun masa zaman pada zaman Nabi Muhammad SAW dulu tidak ada, sekarang menjadi ada. Hemat saya bahwa hal ini sebenarnya tidak perlu dipersoalkan. Karena apa? Karena ketika ada amaliyah-amaliyah sekarang yang dilakukan, kemudian mengambil dalil umum
dalil umum dari Al-Quran atau praktek Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu termasuk bagian daripada ajaran Islam. Satu contoh, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, kenapa engkau sering melakukan puasa Senin Kemis? Dijawab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa Nabi Muhammad itu melaksanakan puasa Senin Kemis hari Senin? Karena ternyata Nabi Muhammad melaksanakan ibadah puasa sunnah. Karena apa? Hari Senin itu adalah hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hari Kamis karena apa? Karena amaliyah itu diangkat pada hari Kamis sore, diangkat ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam puasa hari Senin karena hari lahir beliau adalah hari Senin. Kemudian ada orang-orang yang mengambil dalil ini kemudian untuk dirinya ikut seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam puasa hari Senin karena mengikuti Nabi Muhammad, tapi bukan pada hari Seninnya, pada hari kelahirannya. Kalau misalkan saya hari Kamis kemudian puasa hari Kamis karena kelahiran saya hari Kamis, ada orang yang berpuasa hari Rabu karena kebetulan lahir hari Rabu, sebagaimana Nabi Muhammad hari Senin. Karena apa? Karena memang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir hari Senin. Maka ketika ada orang yang berpuasa mengikuti Nabi Muhammad tetapi harinya itu berbeda, saya kira ini bisa dipahami, bisa termasuk ajaran Islam. Karena apa? Karena mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, yaitu puasa karena kelahiran dirinya. Dia lahir hari Senin, maka beliau sering puasa hari Senin itu. Itu satu contoh. Kemudian yang kedua, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala yang kaitannya dengan berpuasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, bahwa puasa itu diwajibkan untuk membentuk pribadi yang bertakwa. Artinya apa? Dengan dia berpuasa diharapkan dia tambah bertakwa, tambah takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia melaksanakan ibadah puasa yang tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti di dalam bulan Ramadan itu dia berpuasa di bulan Syawal, dia berpuasa di bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan. Tetapi tujuan dia adalah untuk meningkatkan ketakwaan. Kenapa? Dalilnya dalil umum. Walaupun nanti ayat ini juga ada ayat selanjutnya yang mengkhususkan. Tetapi ketika kita mengambil dalil umum bahwa setiap puasa yang dilakukan oleh seseorang akan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian saya berpuasa dengan tujuan supaya tambah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya tidak bermasalah. Walaupun pada bulan itu, pada hari itu tidak diperintahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hal yang amaliyah ini banyak dilakukan oleh umat Islam yang dalil secara khususnya itu tidak ada, tetapi dalil secara umum itu ada di dalam Al-Quran. Satu contoh, kewajiban untuk berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dzikran katsira, dengan zikir yang banyak. Nabi memerintahkan kepada orang yang yakin, yang iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk zikir, ingat kepada Allah dzikran katsira, dengan ingat yang banyak. Ingat yang banyak berarti lihat kepada jumlahnya. Berarti setiap zikir ketika dia ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baik itu dengan menyebut kalimat Allah atau dengan sifat-sifatnya atau dengan nama lainnya, itu yang banyak. Artinya apa? Waktunya banyak, bilangannya banyak.
Nah, secara umum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang beriman untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam ayat itu Allah tidak mengatur ataupun tidak menjelaskan apa yang harus dizikirkan, apakah Allah ataupun kalimat-kalimat lain yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu dibacanya. Terus kapannya, waktunya juga ditentukan. Artinya apa? Artinya setiap saat, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bahkan seterusnya harus selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga menginspirasi dari kalangan orang-orang tasawuf, kemudian nanti lahirlah banyak komunitas zikir ataupun yang sering kita sebut thariqah. Yang tujuan daripada thariqah adalah mengajar kepada manusia yang lain, teman-teman yang lain atau jamaah yang lain yang tidak bisa tata cara beribadah dalam hal ini zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia terlalu banyak waktu ataupun dia belum bisa di dalam berzikir, apa yang harus dia baca, kemudian caranya, kemudian muncullah kelompok-kelompok thariqah ini memberikan pengajaran pendidikan tentang tata cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya banyak sekali amaliyah yang tidak ada pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus, tetapi banyak dilakukan oleh umat Islam. Tapi perlu kita ketahui bahwa tujuan daripada umat Islam untuk melakukan hal-hal tersebut karena ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.